Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, silahkan dibacakan beritanya. Baik Bung Alfian, ini berita dari Ustadz kita Bung Alfian, Ustadz Felix Xiao. Diliput oleh mliputan6.com pada 5 Maret 2022. Judulnya, Ustadz Felix Xiao unggah pesan namanya masuk daftar penceramah radikal. Kata beliau, Alhamdulillah. Ustadz Felix Xiao mengunggah tangkapan layar dari sebuah pesan singkat. Pesan singkat itu menginformasikan namanya masuk dalam daftar 180 penceramah radikal. Nah, ini respon awalnya bagaimana Bung Alfian? Kok Ustadz dipetakan Ustadz radikal dan tidak radikal gitu Bung Alfian? 2 tahunan yang lalu juga terdapat kriteria untuk 200 orang dengan orang yang berbeda. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, persisnya di zaman menterinya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Itu pernah muncul dengan kriteria-kriteria yang tidak menyebutkan istilahan radikal, tapi mungkin yang lebih cocok berbicara di hadapan publik secara kepentingan nasional. Nah, sekarang ini muncul nama-nama yang juga jumlahnya sekitar 180 kurang lebih. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa, ini agak mirip dengan yang pernah terjadi pada zaman-zaman PKI dulu. Artinya mereka sengaja menginventarisir nomor 1, nomor 2 di kelompok-kelompokan. Ini sebagai sebuah kode, sebagai sebuah isyarat. Kalau ada apa-apa, salahin orang ini. Kalau kenapa-kenapa, salahin orang ini. Kalau ingin berbuat apa, orang ini duluan. Ini kelihatannya perlu dijelaskan, dan saya sebagai orang yang aktif dalam pergerakan Islam menangkap ini pun sebagai alat untuk memecah belah. Karena kan jumlah orang yang bergerak berdakwah itu tidak 200 itu terlalu sedikit. Mungkin jumlahnya bisa di atas puluhan ribu, dan ini menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang dimasukkan dan kenapa ada yang tidak dimasukkan. Tentu ini menimbulkan satu spirit adu domba menurut saya. Baik Bung Alfian, saya juga pegang nih Bung Alfian, dikasih oleh Bung Alfian. Jadi di daftar ini Bung Alfian ada yang tercatat 169, tidak sampailah 180. Mungkin beda daftar yang dipegang oleh Ustadz Felix Xiao, tapi sama-sama nih Ustadz Felix Xiao di urutan kedua. Yang pertamanya Ustadz Ismail Yusanto dan kedua Ustadz Felix Xiao. Di dalam daftar ini yang dipetakan adalah HTI, Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin. Nah, Bung Alfian, pertanyaan saya begini Bung Alfian. Artinya ketika ada ustadz yang dipetakan radikal atau tidak, artinya ada yang mengerjakan Bung Alfian. Apakah kita juga bisa memetakan Bung Alfian, siapa aja nih tokoh-tokoh PKI yang sekarang ada yang berkuasa atau mereka belum menunjukkan aslinya gitu Bung Alfian? Ya, mungkin sementara saya respon, segera mungkin harus dibuat tokoh-tokoh yang bisa dibaca sebagai tokoh musuh Islam. Nah, dia bisa kelompok kafir, kelompok munafikin, kelompok fasik, kelompok Kristen, kelompok Syiah, kelompok PKI. Saya pikir kita juga punya ruang yang sama untuk itu. Jadi tapi yang jelas suasana ini merupakan sebuah pemicu resistensi konflik horizontal yang kelihatannya saya sebagai seorang yang relatif sudah cukup lama beraktivitas dalam pergerakan, kepada seluruh teman-teman yang tercantum nama dalam daftar nama itu diharapkan jangan terlalu reaksi, dan kepada masyarakat juga jangan terlalu percaya, karena ini mesti ada permainan pihak ketiga, pihak-pihak tertentu yang memang membuat ini untuk menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak nyaman, apalagi ini dilansir menjelang bulan Ramadan. Innalillahi. Ini bisa terjadi juga sebenarnya kalau menurut saya adalah bentuk
berebut lapak gitu. Kalau saya menangkap bisa begitu. Karena yang saya tahu di berbagai BUMN, di berbagai perkantoran, di berbagai pusat-pusat dakwah yang biasa diisi dengan ragam-ragam narasumber, sekarang justru dikendalikan oleh pihak tertentu yang sifatnya homogen. Dan kalau kita telusuri, mereka ternyata sangat sumbu pendek dan fulusisme. Nah ini mungkin sangat memalukan, tapi itu faktanya begitu. Iya Bung Alfian, apalagi yang terdekat ini Bung Alfian, mungkin Bung Alfian dapat potongan videonya, ada oknum habaib atau habib lah ya, yang diundang di podcast salah satu buzzer juga, yang beliau bilang, nggak ada tuh kriminalisasi ulama. Mungkin beliau takut Bung Alfian masuk dalam daftar ustadz yang radikal. Bung Alfian, tapi gini Bung Alfian, menurut Bung Alfian, mereka kan mengecap ustadz-ustadz yang pinter-pinter ini sebagai orang yang radikal. Menurut Bung Alfian, tolak ukur yang mereka pakai itu apa ya Bung Alfian? Apakah yang tidak setuju dengan rezim? Apakah mereka yang tidak setuju dengan maksiat tapi dicap radikal, itu gimana Bung Alfian? Menurut pernyataan resmi dari pihak BNPT, ulama atau ustadz radikal pertama adalah yang berseberangan dengan pemerintah. Itu kata kuncinya, yang suka mengkritik pemerintah. Itu yang saya dengar langsung dalam pernyataan di sebuah media resmi yang ada di media mainstream. Yang kedua, yang diduga atau diartikan dimaknai sebagai orang yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan, dan konstitusi yang dipegang kuat secara nasional. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kriteria ini sangat standar multiganda, standar yang bias dan penuh dengan sentimen yang menurut hemat saya ini sangat menguntungkan untuk kelompok-kelompok keluarga besar spilis, kelompok-kelompok sekulerisme, kelompok pluralisme, liberalisme, komunisisme, syiahisme, dan aliran sesat-isme. Nah ini yang kelihatannya mereka berkolaborasi. Iya, Bung Alfian. Sungguh nyata musuh-musuh Islam ini menyerang umat Islam di Indonesia, Bung Alfian. Tapi menurut Bung Alfian, tadi kan saya sudah tanya, harusnya yang perlu didata oleh BNPT itu adalah mereka yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila ya Bung Alfian. Tapi Bung Alfian mungkin masyarakat sudah sedikit banyak paham lah ya. Tapi di akhir sesi dibacain berita ini, Bung Alfian ada kata kunci nggak untuk umat Islam agar tidak cepat percaya, atau kalau bisa dibilang nggak usah percaya dengan rilis-rilis data-data ustadz-ustadz yang radikal, yang akhirnya mereka jadi tidak takut mengundang ustadz tersebut di masjid atau di daerah mereka, Bung Alfian? Sepengetahuan saya masyarakat itu tidak takut. Cuman persoalannya kan ketika daftar itu tersebar, itu dijadikan alasan oleh pihak RT, RW, kelurahan untuk membawa-bawa lembaran itu dan akan membenturkan kepada panitia penyelenggara. Karena menurut yang juga saya telusuri, bahwa dengan adanya kabar seperti ini, justru secara luas masyarakat malah menginginkan mendatangkan orang itu. Mantap. Karena mereka ingin tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh pihak tertentu atau pihak yang memberikan kriteria itu. Jadi kalau kata kunci dari saya, ya sudah. Dan juga buat yang tidak tercantum juga jangan dimaknai lain. Karena ini saya lihat semacam vide et impera. Oh ini berarti yang tercantum. Kalau yang tidak tercantum berarti ini adalah orang yang pro pemerintah. Misalnya beberapa nama ya. Oh kok ini belum terbaca nama Ustadz Alfian Tanjung. Kok belum terlihat nama Ustadz Andri Kurniawan. Oh dia mah orang dari sana. Itu saya nyatakan bohong, tidak benar, dan saya berani angkat sumpah demi Allah, wallah, bahwa yang begitu itu merupakan sebuah tindakan-tindakan mengadu domba. Dan kepada seluruh yang Bung Alfian, maaf saya potong lagi dikit. Ini kok saya menangkap nyambung ya Bung Alfian dengan yang disampaikan Presiden sebelumnya. Yang dia itu Bung Alfian yang kemarin Bung Alfian di video itu yang ngintelin WA ibu-ibu, dan di TNI Polri, bahwa jangan sampai mengundang ustadz-ustadz yang radikal. Nggak lama itu Ustadz Felix Show merilis sudah ada tuh nama-namanya. Dan kok saya lihat berarti secara nasional Bung Alfian
di stigma atau di framing seolah-olah ustadz yang pro kebenaran, pro keadilan itu radikal. Artinya bisa jadi yang berkuasa hari ini tidak pro kebenaran, Bung Alfian. Ya, jelas kalau bahasa misi, bahasa dakwah, rezim ini selama memasuki tahun ke-7 atau ke-8 periode kedua ini, boleh disebut sebagai rezim yang sangat anti-Islam, memusuhi Islam, dan mempertontonkan kebengisan dan kesinisannya kepada Islam. Dan itu tidak bisa dibantah dengan banyaknya orang-orang yang mengucapkan ujaran kebencian terhadap agama, terhadap Quran, dan terhadap tokoh-tokoh yang dimuliakan dalam Islam. Boleh kita tengok pada masa-masa sebelum rezim ini hampir tidak ada, kalaupun ada paling 1-2 saja. Zaman Pak Harto juga yang sering ditudang-tuding dengan berbagai tuduhan, itu hanya kita ingat satu saja, itu kasus Arswendo Atmawiloto. Justru yang cukup banyak justru zaman Soekarno dulu. Itu kan itu terlalu jauh dan mungkin tidak terjangkau dengan alam fikir dan alam relasi generasi sekarang. Justru di periode hari ini, di periode 2014-2019, 2019-2024 ini sangat kentara sekali ucapan, penampakan. Ini kita coba tengoklah bagaimana dengan semena-mena menggeser libur Maulid Nabi, libur Tahun Baru Islam ini sebagai sebuah bentuk tindakan konfrontatif, tindakan permusuhan yang saya pikir ini merupakan fakta ya, tidak usah merasa disebut dengan kata-kata yang tidak patut. Dan tentu introspeksi buat kaum muslimin, mereka begitu wajar karena mereka memang berjiwa memusuhi Islam. Tinggal bagaimana internal umat Islam melakukan konsolidasi. Silakan Bung Alfian langsung tutup. Jelas buat semua pemirsa, kita berada pada satu keadaan yang menurut saya ini menambah energi kolektif kita untuk menjadi umat yang kuat, dan kepada seluruh nama-nama yang tercantum di daftar tersebut dan yang tidak tercantum, tetap kita menjamin silaturahim, sehingga perjalanan dakwah dan perjuangan dakwah Islam akan terus tetap semangat, istiqomah, dan berkibar di setiap saat dan peluang-peluang dakwah yang ada. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.